wabarakatuh. Mengucap alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bersolawat dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah ini merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum, as-saihu hatta yuftir, wal imamul adil, wal mazlum." Yang artinya adalah 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin yang adil. Dan yang terakhir, orang-orang yang teraniaya. Artinya bahwa di saat kita sedang melaksanakan puasa, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Agar apa? Agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin-inginkan selama ini, hal-hal yang belum terwujud di dalam kehidupan kita, di momentum Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah, memohon dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati, dengan setulus hati, agar apa yang kita inginkan itu selaras dengan kebutuhan kita, sehingga Allah kabulkan apa yang kita inginkan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya adalah, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah senantiasa menunggu doa hambanya, menunggu hambanya berserah diri kepada Sang Pencipta. Dan Allah menggaransi atau menjamin di dalam Al-Quran bahwa apapun yang didoakan, apapun yang dimintakan oleh hambanya, Allah akan kabulkan, sepanjang orang-orang itu berdoa dengan hati yang tulus dan memang betul-betul mengharapkan apa yang dia doakan. Kemudian keutamaan berdoa juga Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Artinya bahwa Allah senantiasa akan mengabulkan doa hambanya dengan catatan hamba tersebut harus mematuhi perintah-perintah yang diberikan Allah. Kemudian meminta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak kepada hal-hal yang membuat orang tersebut memiliki sifat syirik kepada Allah, baik itu tahayul dan lain sebagainya. Kemudian bila orang tersebut beriman kepada Allah, kemudian selalu berada di jalan yang benar, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, tanpa ada sesuatu yang dapat menghalangi terkabulnya doa, maka akan dikabulkan doanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismi au qati'ati rahimi, rawahu Muslim. Artinya, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak berdosa, selama ia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Artinya, penonton dan pemirsa Universitas Labuhan Batu TV, selagi seseorang tidak berdoa dalam keadaan berdosa, kemudian tidak memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada tetangga-tetangganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hamba tersebut. Ada beberapa keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Kenapa kita dianjurkan untuk berdoa selama bulan suci Ramadan? Karena yang pertama adalah doa merupakan ibadah. Selain daripada apa yang kita harapkan, selain daripada menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa juga merupakan ibadah. Artinya sama dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga ganjarannya adalah kita mendapatkan pahala dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, doa adalah kunci kebaikan. Tentu doa yang dimaksud adalah doa-doa yang baik. Yang ketiga, doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Pemirsa Universitas Labuhan Batu TV yang dirahmati Allah, bahwa banyak orang-orang yang beriman yang menjadikan doanya menjadi senjata yang ampuh, yang dahsyat untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Karena senantiasa orang yang beriman, orang mukmin itu menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan kepada manusia, bukan kepada apapun yang lainnya. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman menggantungkan harapan dengan wujud doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Sehingga doa adalah senjata yang mustajab bagi orang-orang beriman untuk mewujudkan apa yang dia inginkan selama ini. Kemudian yang keempat, doa adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seorang hamba berdoa kepada Allah, maka secara otomatis dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau seseorang berdoa tanpa mengingat Allahnya, maka doanya tidak jelas, tidak akan mungkin terkabul. Bila seseorang berdoa tetapi ia tidak fokus kepada mengingat Allah sebagai tujuan daripada doa-doa tersebut. Yang kelima, doa adalah obat bagi jiwa kita. Doa dapat menghilangkan kesusahan hati kita. Kemudian doa juga bisa menjauhkan manusia dari dosa-dosa.
Karena senantiasa orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang mengingat Allah di setiap apapun yang dia lakukan, aktivitas apapun yang dia kerjakan. Ia mendahului hal tersebut dengan doa dan mengharap pertolongan Allah. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang lemah. Tidak ada yang dapat kita lakukan bila Allah tidak menolong kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh seorang hamba tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, doa berarti mengingat Allah, sehingga Allah senantiasa menyukai hamba yang berdoa kepadanya, hamba yang memohon kepadanya. Pemirsa Universitas Labuhan Batu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di dalam berdoa tentu memiliki adab. Yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada hal-hal yang sifatnya mendoakan Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diutamakan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, mengucapkan pujian kepada Allah sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Didahului dengan memuji Allah. Tentu Allah tidak membutuhkan pujian kita, tetapi kitalah yang harusnya memuji Allah, karena kita adalah hamba ciptaan Allah yang telah mendapatkan beribu-ribu nikmat dan patut kita syukuri, sehingga kita wajar sebagai hamba untuk memuji-muji Allah, apalagi sebelum kita memanjatkan doa kita tersebut. Kemudian selanjutnya, diutamakan bersuara yang lembut dengan perasaan yang takut kepada Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas formalitas doa semata. Memahami apa yang disampaikan, memahami arti daripada doa-doa yang kita bacakan. Kemudian meyakini terkabulnya doa. Tentu apa yang kita sampaikan kepada Allah, apa yang kita harapkan kepada Allah, apa yang kita doakan, harus kita yakini itu terkabul. Kalau kita tidak meyakini doa itu bisa terkabul, maka konsekuensinya adalah kita meragukan kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi bila Allah berkehendak. Apabila Allah berkata kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu, bahkan apabila hal tersebut di luar daripada akal logika manusia. Kemudian berdoalah untuk hal-hal yang baik saja. Janganlah berdoa untuk hal-hal yang buruk, apalagi ditujukan kepada sesama manusia atau kepada orang-orang lain yang barangkali menzolimi kita. Kemudian selanjutnya, apabila doa itu belum terkabul, maka kita dianjurkan untuk mengulang-ulang doa. Janganlah pernah bosan untuk mengulang doa tersebut, apalagi pesimis terhadap terkabulnya doa tersebut. Itulah yang menjadi adab seorang hamba dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pemirsa Universitas Labuhan Batu TV yang dirahmati Allah, ada beberapa hal cara Allah dalam mengabulkan doa. Tak ada seorang pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga hal tersebut. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doanya di dunia. Bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu, cara Allah mengabulkan yang pertama adalah Allah kabulkan doa itu di dunia. Kemudian yang kedua, bila Allah tidak kabulkan di dunia, maka Allah menyimpan doa tersebut untuk Allah kabulkan nanti di akhirat. Artinya, doa yang belum terkabul di dunia, Allah simpan itu saat ini, nanti akan Allah kabulkan itu di akhirat. Kemudian yang ketiga, doa kita Allah ganti
dengan cara menjauhkan kita dari keburukan-keburukan atau dari kesialan-kesialan. Itulah bentuk dan cara Allah mewujudkan doa-doa hambanya. Pemirsa Universitas Labuhan Batu TV yang dirahmati Allah, ada beberapa doa yang dianjurkan untuk diucapkan di malam bulan Ramadan, yaitu salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Saya ulangi, Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Doa ini artinya adalah, ya Allah, hapus nama kami, nama ayah dan ibu kami dari api neraka. Kemudian doa yang lain yang dianjurkan untuk diucapkan di bulan Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni hambamu, karena itu ampunilah aku. Inilah dua doa yang dianjurkan untuk diucapkan selama bulan suci Ramadan, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada yang salah itu datangnya dari kehilafan diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, hanya untuk mengamalkan perintah Allah untuk saling menasehati sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.